Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan membahas mengenai System Development Life Cycle atau disebut SDLC. Apa itu SDLC? SDLC adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem, model, serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan software. Ada gambar di sini terdapat 6 buah tahapan. Yang pertama planning, kedua analisis, ketiga desain, keempat implementation, kelima testing and integration, dan keenam maintenance. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan SDLC. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, di mana kita menentukan ruang lingkup proyek, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal waktu. Lalu yang kedua ada analisis, yaitu kita mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna untuk merancang fungsionalitas sistem. Lalu yang ketiga ada desain, yaitu menyusun rancangan sistem yang melibatkan arsitektur perangkat lunak, antarmuka, dan struktur database. Lalu tahapan yang keempat yaitu implementation atau implementasi, yaitu proses penerjemah desain menjadi kode yang dapat dieksekusi oleh komputer. Lalu yang kelima ada testing and integration, yaitu pengujian dan integrasi, di mana memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan, di mana kita memberikan dukungan dan perbaikan setelah perangkat lunak diluncurkan. Kenapa sih SDLC sangat penting? Di mana SDLC memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Yang kedua, SDLC mengelola risiko proyek dengan memetakan langkah-langkah yang jelas. Yang ketiga, SDLC meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan pengujian yang terstruktur. Dan yang keempat, yaitu memungkinkan pengiriman perangkat lunak yang tepat waktu dan dalam anggaran. Nah, di sini ada beberapa jenis metode SDLC yang umum digunakan. Yang pertama ada waterfall, ada agile, yang ketiga ada spiral, dan yang keempat ada prototyping. Nah, ini merupakan flowchart mengenai SDLC waterfall, di mana waterfall merupakan proses linear di mana setiap tahapan dilakukan secara berurut, dari requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Lalu ada metode agile, di mana pendekatan iteratif dan kolaboratif yang menekankan adaptabilitas dan responsif terhadap perubahan. Ya, ada requirement collection, kedua ada analisis, ketiga designing, keempat coding, kelima testing, dan keenam maintenance. Lalu yang ketiga ada prototype, di mana pembuatan prototype yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik pengguna sebelum produk final dikembangkan. Di sini pertama ada proses initial requirement, lalu ada pembuatan desainnya, lalu ada development, lalu ada testing, dan yang terakhir maintenance. Yang keempat yaitu ada metode SDLC dengan spiral, di mana pendekatan berulang yang menggabungkan aspek dari waterfall dan prototyping. Tahapan yang pertama itu ada objectivitas determination and independent alternative solution. Yang kedua ada identity and resource risk. Yang ketiga ada develop next version of the product. Yang keempat ada review and plan for the next phase. Nah, kesimpulan dari SDLC ini yaitu SDLC merupakan alat atau pendekatan sistematis untuk mengembangkan produk lunak yang berkualitas tinggi. Yang kedua, dengan mengikuti langkah-langkah metode SDLC yang ada, perusahaan dapat memastikan bahwa perangkat lunak mereka memenuhi kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan standar kualitas yang tinggi. Sekian presentasi mengenai SDLC kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.